Selamat datang di perkuliahan kedua tentang data mining dan data warehouse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan data. Untuk outline perkuliahan kali ini ada 4 hal yang akan sama-sama kita bahas. Yang pertama terkait dengan data, yang kedua atribut, yang ketiga kemiripan, dan yang keempat terkait dengan ketidakmiripan. Apa tujuan perkuliahan pada kesempatan kali ini? Jadi diharapkan Anda bisa menentukan jenis-jenis atribut berdasarkan dari nilai atribut itu sendiri. Kemudian diharapkan nanti setelah bisa tahu jenis atributnya bisa melakukan pengukuran nilai kemiripan dan ketidakmiripan dari dua objek berdasarkan dari jenis atribut dari objek yang dimaksud. Sebelum kita masuk ke materi tentang data, di sini saya perlihatkan kembali, saya review kembali tentang proses data mining. Jadi kalau kita bicara tentang data mining, ada 3 proses utama yang ada di dalamnya. Jadi data mining atau penggalian data atau penambangan data. Yang pertama ada kumpulan data. Jadi proses data mining bisa dilakukan apabila kita memiliki kumpulan data. Nah, jadi di sini di awalnya ada himpunan data atau kumpulan data yang akan kita bicarakan hari ini. Kemudian dari data tersebut, kemudian proses selanjutnya ada metode data mining. Jadi ada metode data mining. Metode data mining nanti ada beberapa jenis. Jadi di dalam proses ini nanti himpunan data yang kita punya diterapkan di metode data miningnya atau teknik data miningnya untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, goal dari proses data mining itu ada di sini, ada di pengetahuan. Jadi bagaimana menggali kumpulan data yang kita punya untuk memperoleh pengetahuan. Nah, untuk memperoleh pengetahuannya tentu saja diperlukan alat. Nah, alatnya di sini adalah metode-metode data mining itu sendiri. Jadi sama dengan kita menambang mineral, contohnya mungkin minyak, sama halnya dengan ini. Jadi penambangan minyaknya misalnya mungkin dilakukan di lepas pantai, kita analogikan lepas pantainya di himpunan data, kemudian penambangan minyaknya, proses pengambilan minyak itu sendiri tentu saja membutuhkan perangkat-perangkat tertentu. Nah, perangkat-perangkatnya di situ kita ibaratkan dengan metode data mining atau teknik data mining itu sendiri. Nah, hasil penambangannya nanti diperolehlah minyak yang bisa kita gunakan. Contohnya mungkin kita gunakan sehari-hari. Nah, minyak hasil penambangan tersebut bisa kita analogikan sebagai pengetahuan. Ada juga istilah lain dari proses data mining. Jadi ada juga yang menggunakan istilah yang disebut dengan knowledge discovery from data atau KDD. Ada juga yang menyamakan istilah ini dengan data mining. Nah, kalau kita membahas tentang KDD itu sendiri, ada beberapa proses yang terdapat di dalam proses ini. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan data cleaning atau pembersihan data, kemudian ada data integration atau penggabungan data yang berasal dari beberapa sumber, kemudian ada data selection. Jadi data selection ini biasanya setelah digabung datanya kemudian dipilah-pilah lagi data-data yang memang dianggap penting atau memang yang mestinya digunakan dalam proses data mining yang akan kita lakukan atau proses penemuan pengetahuan dari data. Kemudian ada data transformation, jadi datanya diubah menjadi format yang sesuai yang diinginkan atau mungkin tergantung dari proses data mining yang akan dilakukan. Salah satu proses dari data transformation ini nanti akan kita bahas yang disebut dengan normalisasi data. Kemudian ada proses data mining sendiri. Nah, kalau proses data mining di dalam istilah KDD itu kita samakan dengan teknik-teknik data mining yang akan digunakan. Kemudian ada pattern evaluation, jadi pengetahuan atau pola yang kita peroleh kemudian dievaluasi seberapa akuratkah
hasil yang diperoleh atau model yang dihasilkan. Kemudian ada knowledge presentation atau biasa disebut dengan data visualization atau bagaimana pengetahuan yang diperoleh itu divisualisasikan, mungkin dalam bentuk diagram atau sebagainya. Nah, kemudian pada proses knowledge discovery from data ini ada proses poin kelima yang disebut dengan data mining. Jadi data mining sendiri itu proses penggalian datanya memiliki beberapa teknik yang bisa dilakukan. Jadi sama dengan tadi saya berikan contoh proses penambangan minyak, tentu saja bisa terdapat alternatif alat yang bisa digunakan untuk menambang minyak tersebut. Nah, sama dengan menambang data. Jadi ada teknik-teknik atau ada alat-alat yang bisa digunakan tergantung dari data yang akan digali atau tergantung dari pengetahuan yang ingin dihasilkan. Jadi tekniknya di sini ada 5 jenis. Ada estimasi, ada prediksi, ada klasifikasi, ada clustering, dan ada asosiasi. Nah, di perkuliahan tentang data mining ini akan kita bahas teknik-teknik yang akan digunakan ini di data mining. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang data. Nah, apa itu data? Data merupakan fakta dari dunia nyata, baik itu berupa objek ataupun berupa kejadian. Nah, data ini merupakan komponen paling penting di data mining karena tentu saja kita tidak bisa melakukan proses data mining kalau datanya tidak ada. Nah, kumpulan data tersusun dari objek yang memiliki beberapa atribut. Jadi, di dalam data itu sendiri ada kumpulan objek. Nah, objeknya tadi bisa berupa suatu entitas atau misalnya berupa kejadian, dan objeknya memiliki beberapa atribut. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang objek, jadi ada beberapa istilah yang bisa digunakan untuk objek atau data itu sendiri. Nah, ada yang mengistilahkannya atau menggunakan samples, ada yang menggunakan examples, ada yang menggunakan istilah instances atau instance, ada yang menggunakan istilah titik data, ada yang menggunakan istilah tuples. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya menggambarkan istilah tentang data itu sendiri. Jadi kalau ada mungkin yang membaca referensi, terus ada yang menyebut tentang samples atau examples atau tuples, ini sama halnya dengan data. Kemudian kumpulan data formatnya itu ada baris dan kolom. Jadi sama dengan istilahnya tabel. Jadi kumpulan data itu pasti ada barisnya, ada kolomnya, di mana baris ini nanti menggambarkan objek itu sendiri, kemudian kolom ini menggambarkan atributnya. Jadi kalau barisnya set data, kumpulan data barisnya ada 10, artinya ada 10 objek yang ada di dalam set data tersebut. Kemudian kalau misalnya kolomnya 5, berarti setiap objeknya itu dia memiliki 5 atribut. Nah, kemudian kita masuk ke atribut. Jadi tadi pembahasannya setiap objek pasti memiliki atribut. Nah, istilah tentang atribut ini juga bisa digunakan beberapa istilah. Nah, ada yang menyebutnya atribut sebagai variabel, ada yang menyebutnya sebagai fitur, dan ada yang menyebut atribut sebagai dimensi. Nah, atribut ini biasanya banyak digunakannya kalau kita membahas tentang database. Nah, kalau dimensi ini biasanya istilahnya digunakan untuk atribut di pembahasan tentang data warehouse. Kalau fitur ini biasanya banyak digunakannya terkait dengan data mining, machine learning, dan sebagainya. Nah, variabel juga demikian. Tetapi istilah ini maksudnya sama, yaitu terkait dengan atribut. Nah, kemudian sekumpulan fitur dari suatu objek disebut dengan vector feature. Jadi, kalau tadi saya istilahkan di sebuah
objek memiliki 5 fitur, nah kalau 5 fiturnya itu bisa disebut dengan vektor fitur. Jadi per fiturnya itu disebut dengan fitur itu sendiri. Kalau gabungan beberapa fitur atau gabungan dari beberapa atribut pada suatu objek disebut dengan vektor fitur. Nah, kemudian atribut itu, jadi pada slide ke-8 tentang atribut, ada poin tentang jenis-jenis atribut. Jadi atribut bisa digolongkan atau bisa dibagi menjadi 4 berdasarkan dari nilai yang ada pada atribut tersebut. Nah, jenis atribut ada 4, ada yang disebut dengan nominal, ada yang ordinal, kemudian ada interval, dan ada rasio. Nah, jenis yang pertama, atribut nominal. Yang mana yang disebut dengan atribut nominal atau atribut mana yang dikategorikan sebagai nominal? Nah, yang disebut dengan nominal kalau nilainya berupa simbol yang berfungsi sebagai label. Kemudian, nilai dari atribut tersebut tidak dapat diurutkan atau diukur jaraknya. Nah, salah satu kategori dari atribut nominal ini ada yang disebut dengan atribut binary, di mana atribut binary nilainya hanya terdiri dari 2 nilai saja. Biasanya disimbolkan sebagai 1 dan contoh dari atribut nominal, salah satunya adalah atribut jenis kelamin, di mana atribut jenis kelamin kita hanya bisa mengisinya dengan 2 nilai, yaitu pria dan wanita. Nah, ini bisa disebut dia sebagai nilainya berupa label saja. Atau bisa juga digolongkan sebagai atribut nominal yang binary, di mana nilai yang bisa diisikan hanya ada 2 nilai, bisa itu pria atau wanita. Kemudian contoh atribut nominal yang lain adalah warna rambut, di mana di dalam atribut ini kita hanya bisa mengisikan nilai-nilai tertentu, atau bisa juga disebut dengan label, di mana kita bisa isikan dengan warna hitam, coklat, blonde, atau lain-lain. Nah, atribut nominal jenis ini kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai atribut binary karena nilainya bisa diisikan lebih dari 2 nilai atau 2 label. Kemudian hitam, coklat, blonde ini nilainya kita tidak bisa mengurutkan, baik itu kita mau mengurutkannya berdasarkan terpentingnya atau misalnya dengan nilai yang terbesar atau misalnya mungkin keutamaannya. Nah, makanya atribut warna rambut ini dikategorikannya ke dalam atribut nominal. Kemudian atribut kedua disebut dengan atribut ordinal. Nah, untuk atribut ordinal ini dia kalau dilihat dari isian datanya atau nilainya itu mirip dengan atribut nominal, tetapi bedanya nilai dari atribut ordinal itu bisa diurutkan, tetapi dia sama-sama tidak bisa diukur jaraknya dan tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan. Nah, contohnya apa dari atribut ordinal? Jadi contohnya adalah atribut temperatur, di mana atribut temperatur ini kita bisa isikan nilai-nilai seperti panas, hangat, dan dingin. Nah, ini isian dari atribut temperatur, jadi panas, hangat, dingin kita bisa urutkan, misalnya diurutkan berdasarkan suhu dari isi temperaturnya. Jadi kita bisa mengurutkannya dari panas, hangat, dingin atau dingin, hangat, panas. Nah, atribut temperatur yang memiliki nilai panas, hangat, dingin ini kita kategorikannya ke dalam atribut ordinal. Nah, kemudian yang ketiga ada atribut interval. Nah, kalau atribut interval ini dia isi data atributnya berupa data numerik, nilainya bisa diurutkan, bisa diukur, dan bisa dihitung. Nah, kalau diberikan contoh, bisa kita berikan contoh berupa temperatur, tetapi isi data temperaturnya dinyatakannya dalam angka derajat Celcius. Nah, apabila sebuah atribut temperatur isi datanya itu berupa ukurannya suhu dalam derajat Celcius, maka dia bisa dikategorikan ke dalam atribut interval. Nah, kemudian yang keempat ada atribut rasio, di mana atribut rasio ini hampir mirip dengan atribut interval. Atributnya atau datanya berisi data-data nilai
numerik, dia juga bisa diurutkan, bisa diukur, bisa dihitung, bisa dilakukan operasi matematika dan sebagainya. Tetapi bedanya dengan atribut interval, atribut rasio dia memiliki nilai nol yang mutlak. Dia juga bisa nilainya berupa bilangan real. Apa contohnya? Contohnya adalah jarak yang diukur dalam satuan sentimeter. Nah, kalau misalnya jarak seperti ini, dia memiliki nilai yang mutlak, jadi kalau kita menghitung bisa kita hitung dari nilai 0 sampai jarak tertentu dalam satuan sentimeter. Begitu juga halnya dengan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu memiliki nilai yang mutlak, jadi pada saat memulai kerja, pengalaman kerjanya masih 0 tahun. Kalau misalnya sudah bekerja selama 5 tahun, ya bisa dituliskan atributnya sebagai nilai 5. Jadi ini nilai nolnya mutlak. Nah, beda dengan interval, tadi nilai nolnya tidak mutlak. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita tuliskan 0 derajat Celcius dengan 10 derajat Celcius, itu tidak berarti bahwa kalau 10 derajat Celcius dia 10 kali lebih hangat dibandingkan dengan 0 derajat Celcius. Nah, kemudian tetapi kebanyakan ada juga yang mengkategorikan atribut hanya 2 saja. Jadi ada atribut kontinu, ada yang atribut diskrit. Kalau atribut diskrit artinya nilainya pasti, sedangkan atribut kontinu ya yang nilainya tidak tergolong ke dalam atribut diskrit. Atau nilainya tidak terhingga atau perkiraan. Kemudian di dalam proses data mining, salah satu yang harus dilakukan adalah menentukan kemiripan dari sebuah objek atau biasanya disebut dengan measure of proximity. Nah, beberapa teknik data mining perlu menentukan kemiripan-kemiripan objek ini, kemiripan-kemiripan antara dua objek untuk bisa menggali pengetahuan dari data yang diberikan. Nah, apa contoh-contohnya? Contohnya pada slide ke-11 tentang kemiripan dan ketidakmiripan, poin 2 ada tentang pengelompokan pelanggan dalam suatu minimarket. Nah, ini contoh kasusnya. Apa yang dilakukan di dalam pengelompokan pelanggan suatu minimarket? Jadi data yang diperlukan adalah data pelanggan dari minimarket tersebut, kemudian apa yang ingin dihasilkan? Ya, yang dihasilkan dari proses data mining ini adalah kelompok-kelompok pelanggan yang kemudian di dalam satu kelompok pelanggan tersebut pelanggan-pelanggannya yang memiliki sifat-sifat yang memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, hasil pengelompokan dari pelanggan ini bisa digunakan untuk keperluan pemasaran. Misalnya pengelompokan pelanggannya bisa dikelompokkan berdasarkan misalnya jumlah penghasilan atau berapa kali transaksi yang dilakukan dalam satu bulannya. Nah, ini akan dikelompokkan, bisa digunakan hasil pengelompokannya untuk keperluan pemasaran. Bisa juga dilakukan proses data mining yang disebut dengan klasifikasi. Proses klasifikasi ini bisa diimplementasikan di dalam proses diagnosa penyakit, di mana bisa dilakukan diagnosa penyakit dari pasien yang baru yang belum diketahui hasil diagnosanya berdasarkan dari hasil diagnosa pasien sebelumnya. Jadi bisa diukur ketidakmiripan ataupun kemiripan dari gejala-gejala pasien yang baru dengan gejala-gejala dari pasien yang sudah memiliki hasil diagnosa. Nah, dari di situ bisa dilihat bahwa bisa diketahui atau bisa diprediksi penyakit dari pasien yang baru tersebut apa berdasarkan dari riwayat pasien-pasien sebelumnya. Nah, bagaimana mengukur kemiripan atau ketidakmiripan dari sebuah objek di dalam data mining? Jadi bisa dilakukan dua hal. Bisa menggunakan ukuran kesamaan atau yang disebut dengan similarity, kemudian bisa juga menggunakan ukuran ketidaksamaan atau dissimilarity. Nah, untuk pengukuran similarity atau dissimilarity, jangkauan nilainya atau nilai yang dihasilkan, hasil pengukurannya hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, perbedaannya di mana? Pada saat pengukurannya menggunakan
pengukuran kesamaan similarity, pada saat nilainya 0, itu artinya kedua objek tersebut nilai kesamaannya semakin kecil atau semakin tidak sama. Sedangkan apabila hasil pengukuran kesamaannya semakin besar atau semakin mendekati 1, itu artinya kemiripan antara dua objek tersebut semakin tinggi. Kebalikannya dari ukuran ketidaksamaan atau dissimilarity, pada saat pengukuran objeknya menggunakan dissimilarity, kemudian nilainya 0, itu artinya objek tersebut semakin mirip. Kemudian kalau misalnya nilai dissimilarity-nya semakin besar atau semakin mendekati 1, artinya bahwa kemiripan kedua objek tersebut itu semakin kecil. Nah, kemudian bagaimana representasi data di dalam proses data mining atau representasi ketidakmiripan itu bisa dilakukan menggunakan matriks atau bisa menggunakan matriks. Jadi matriks di dalam data mining bisa merepresentasikan data, bisa juga merepresentasikan ketidakmiripan atau kemiripan dari objek-objek. Nah, bagaimana penulisan matriks data? Contohnya seperti ini. Jadi di slide 14 bisa dilihat matriks data yang menyimpan n objek dan p atribut. Kalau kita mau lihat, jadi objeknya itu disusunnya berdasarkan baris, jadi sama dengan tadi tabel, berdasarkan dengan baris, kemudian nilai atributnya disusun berdasarkan jumlah kolomnya. Jadi kalau misalnya ada p atribut, artinya ada P kolom di dalam matriks tersebut. Kemudian kalau ada N objek, artinya jumlah barisnya berdasarkan jumlah N-nya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya saya buat, jadi bisa dilihat di slide nomor 15. Di situ ada tabelnya memiliki 3 record atau 3 baris, artinya ada 3 objek. Kemudian atributnya ada 3 juga, ada usia, ada tinggi badan, kemudian ada berat badan. Nah, kalau kita mau representasikan data tersebut dalam matriks, maka diperoleh matriksnya seperti yang terlihat pada slide 15, di mana matriksnya adalah matriks 3x3 yang melambangkan ada 3 objek dan ada 3 atribut. Nah, matriks data ini, jadi pada saat proses implementasi data miningnya nanti menggunakan bahasa pemrograman contohnya, maka data-data yang kita punya salah satunya bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, kemudian matriks lain, selain merepresentasikan data atau objek atau set data, matriks juga digunakan untuk merepresentasikan ketidakmiripan antara objek di dalam sebuah set data. Nah, representasinya seperti terlihat pada slide nomor 16. Jadi matriks yang memuat nilai kedekatan semua pasang objek dalam set data. Kemudian ada penyimbolannya itu DIJ. Kalau penyimbolannya D dalam kurung I, J, itu artinya dia melambangkan ketidakmiripan, berapa nilai ketidakmiripan antara objek I dan objek D. Pada slide 16 bisa dilihat di situ bahwa nilai untuk D11 itu 0. Ketidakmiripannya itu artinya nilainya objeknya mirip, karena memang kalau misalnya kita mau ukur ketidakmiripan antara objek yang sama, itu pasti kemiripannya tinggi atau ketidakmiripannya nilainya 0. Sedangkan kalau kita mau ukur ketidakmiripan antara objek kedua dengan objek pertama, maka diletakkannya di sini. D dalam kurung 2,1 itu artinya dissimilarity antara objek kedua dengan objek pertama. Kemudian untuk menghitung ketidakmiripan antara objek ketiga dengan objek pertama, maka ditulisnya di baris ketiga kolom pertama. Dan seterusnya. Nah, untuk pengukuran kemiripan, jadi kalau simbol
untuk ketidakmiripan itu adalah D, kemudian kalau untuk kemiripan atau similarity kita simbolkan sebagai sim dalam kurung I, J. Nah, apabila nilai ketidakmiripan diketahui, kalau untuk mendapatkan nilai kemiripannya tinggal dikurangkan saja. Jadi, nilai similarity sama dengan 1 dikurang dengan hasil perhitungan nilai dissimilarity. Nah, kemudian bagaimana melakukan pengukuran kemiripan apabila atributnya jenisnya adalah atribut nominal. Nah, apabila kita mau menghitung ketidakmiripan antara dua objek yang atributnya atribut nominal, maka digunakan rumus seperti yang ada pada slide 18. Dij sama dengan P dikurang M per atau dibagi dengan nilai P, di mana nilai P-nya itu adalah banyaknya atribut nominal yang dimiliki oleh sebuah set data. Kemudian M adalah banyaknya atribut nominal yang nilainya sama antara objek I dan objek J. Nah, untuk melihat bagaimana proses perhitungan dari ketidaksamaan atribut nominal, kita bisa lihat contoh kasusnya di slide nomor 19. Nah, di slide nomor 19 itu ada contoh kasus. Ada 4 objek. 4 objeknya memiliki 3 atribut, di mana atribut yang nominal itu hanya ada satu atributnya T1. Nah, kalau kita mau menghitung ketidaksamaan antara objek berdasarkan dari atribut T1 ini, maka kita bisa menggunakan rumus yang ada pada slide 18 tadi. Jadi contohnya kita mau menghitung nilai pengukuran ketidakmiripan antara objek 1 dan objek 2. Nah, kita bisa lihat di sini pengukurannya. Jadi ini sama pengukuran antara ketidakmiripan objek 2 dan objek 1, maka kita lihat atribut P-nya. Atribut P itu adalah banyaknya atribut nominal pada set data. Nah, kita bisa lihat di sini atribut nominal itu hanya ada satu, yaitu T1. Maka nilai P-nya adalah 1. Kemudian dikurang dengan banyaknya atribut nominal yang sama antara kedua objek yang diukur. Nah, contohnya di sini atribut 1 dan atribut 2, jumlah atribut nominal yang sama itu 0. Kenapa bisa? Karena T1-nya nilai atribut 1 kode A, kemudian nilai atribut dari objek 2 kode B. Nah, ini tidak sama. Itu artinya tidak ada kesamaan antara nilai atribut nominal, makanya di sini nilainya 0. Nah, dibagi dengan 1, artinya nilai ketidaksamaan antara objek 2 dengan 1 itu adalah 1. Kemudian kalau kita mau mengukur kedekatan atau ketidakmiripan antara objek 1 dengan objek 4, maka bisa dilihat di sini nilai atribut nominalnya berapa, jumlahnya atribut nominal 1, kemudian jumlah nilai atribut yang sama antara 1 dan 4 itu 1, karena atribut T1 nilainya kode A, kemudian nilai atribut T1 pada objek keempat nilainya kode A juga, jadi ini sama, maka ada kesamaan berupa 1 atribut. Nah, dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, bisa dilihat di sini bahwa seperti tadi, pengukuran ketidaksamaan semakin besar nilainya maka semakin tidak mirip. Kemudian kalau semakin kecil nilainya atau semakin mendekati 0 itu semakin mirip. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya dari objek 21 itu nilainya 1, itu artinya dia tidak mirip karena memang nilainya tidak sama, kode A dengan kode B, sedangkan objek 1 dan objek 4 memiliki nilai nominal, nilai atribut T1 yang sama, itu artinya dia mirip. Nah, maka di sini nilai ketidakmiripannya dihasilkan adalah 0. Kalau kita menghitung semua nilai ketidaksamaan antara objek yang terdapat pada contoh kasus slide 19, maka dihasilkan matriks ketidakmiripan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini
jarak ketidakmiripan antara objek 1 dan 2 diperoleh tadi 1, maka di sini 1, kemudian matrik ketidakmiripan, nilai ketidakmiripan dari objek 4 dan objek 1 itu kita peroleh nilai 0, maka diletakkannya di sini. Nah, kalau kita mau ukur lagi, kita hitung nilai ketidakmiripan antara objek 3 dengan objek 1, maka diperoleh nilainya akan 1 seperti ini, dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu jenis atribut nominal tadi saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya bahwa ada jenis yang disebut dengan atribut biner. Nah, atribut biner sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi ada atribut biner yang simetris, ada yang atribut biner yang asimetris. Nah, bedanya apa? Jadi atribut biner yang simetris adalah atribut yang nilainya tidak memiliki yang sama-sama penting. Sedangkan kalau atribut biner yang asimetris, nilainya antara nilai yang satu dengan nilai yang lain ada yang lebih penting dari nilai yang lain. Nah, pembagian untuk perhitungan nilai ketidaksamaannya ini juga dibedakan. Jadi untuk atribut biner yang simetris, pengukuran ketidakmiripannya seperti ini, ada di sisi sebelah kiri. Kemudian untuk atribut biner yang asimetris itu di sebelah kanan rumusnya. Nah, bagaimana contohnya atribut biner yang simetris? Contohnya adalah yang tadi saya berikan contoh untuk jenis kelamin, itu bisa nilainya ada 2, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, untuk atribut ini tidak ada yang memiliki kepentingan satu sama lain atau tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Nah, ini bisa digolongkannya ke dalam atribut simetris. Nah, contohnya untuk atribut asimetris, contoh atributnya misalnya nilainya hujan dan tidak hujan. Nah, untuk nilai ini, kita bisa memilih yang mana lebih penting, yang mana yang tidak. Maka bisa digolongkannya ke dalam atribut asimetris. Atau mungkin hasil diagnosa penyakit, misalnya dia ya atau tidak. Nah, ya atau tidak ini, dia memiliki kepentingan ada yang lebih penting dibandingkan dengan nilai yang lain. Maka kita bisa kategorikannya ke dalam asimetris. Nah, untuk atribut biner, biasanya nilai yang disimbolkan dengan 1 itu yang bernilai ya atau yang bernilai positif, sedangkan yang disimbolkan sebagai 0 biasanya bernilai tidak atau yang bernilai negatif. Nah, untuk cara perhitungannya, apa itu nilai R, S, Q, kemudian T, itu bisa dilihat pada tabel kontingensi di slide nomor 20. Di mana apa yang disimbolkan dengan Q apabila objek 1 bernilai ya dan objek I bernilai ya dan objek J bernilai ya. Jadi Q itu menyimbolkan berapa jumlah atribut yang objek I-nya bernilai 1 dan objek J-nya bernilai 1. Kemudian untuk R itu yang objek I-nya bernilai 1 atau bernilai positif atau ya, kemudian objek J-nya bernilai 0 atau tidak atau negatif, dan seterusnya. Pengukuran yang ditampilkan pada slide nomor 20, yang D-nya itu pengukuran disebut dengan dissimilarity. Nah, kalau kita mau mengukur nilai kemiripannya atau similarity-nya, bisa digunakan rumus yang tadi 1 dikurang dengan DIJ. Atau kalau kita menggunakan koefisien, menggunakan nilai RST, maka hasilnya bisa dilihat di situ. Kita bisa menggunakan rumus Q dibagi dengan penjumlahan antara Q, R, dan S. Nah, istilah untuk pengukuran kemiripan ini disebut dengan Jaccard coefficient. Bagaimana contohnya penghitungan kemiripan objek biner yang menggunakan rumus yang tadi yang ada di slide 20. Di sini saya kasih contoh, misalnya ada data pasien yang memiliki 3 record atau 3 pasien. Jadi pasien yang pertama namanya Joko, kemudian yang kedua Juni, yang ketiga adalah Kiki, di mana terdapat
7 atribut di situ. Jadi ada atribut jenis kelamin, demam, batuk, tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Nah, untuk atribut jenis kelamin dia masuknya ke dalam biner yang simetris. Sedangkan untuk yang atribut demam, batuk, hasil tes 1 sampai tes 4 dia atributnya masuknya ke biner asimetris. Nah, untuk konversi nilainya ke nilai 1, 0 itu artinya untuk atribut yang nilainya ya, untuk demam misalnya demam Y itu ya, itu artinya nilainya kita simbolkan sebagai 1. Sedangkan untuk T atau tidak itu artinya nilainya kita simbolkan sebagai 0. Nah, untuk hasil tes 1 sampai tes 4 yang positif itu artinya disimbolkan dengan 1, kemudian yang negatif disimbolkan sebagai 0. Nah, pada saat kita mau mengukur kemiripan objeknya, maka rumus yang digunakan untuk mengukur ketidakmiripan berdasarkan atribut biner simetris, maka kita menggunakan rumus yang untuk asimetris, di mana ketidakmiripannya dihasilkan dari penjumlahan R dan S dibagi dengan hasil penjumlahan antara Q, R, dan S. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Bisa dilihat di slide nomor 22. Jadi, contohnya kita mau menghitung kemiripan objek antara misalnya Joko dengan Juni menggunakan perhitungan dissimilarity atau ketidakmiripan. Maka kita gunakan rumus untuk asimetris, di mana kita menjumlahkan R dan S, kemudian dibagi dengan QRS. Nah, kita menghitung nilai dari R. Nilai R itu kita melihat objek dari I yang positif atau 1, kemudian objek J yang negatif atau 0. Nah, pada datanya untuk R ini hanya ada satu atribut, yaitu pada atribut tes 1, di mana Joko hasil tesnya positif atau 1, kemudian Juni hasil tesnya negatif atau 0. Nah, atribut lain tidak ada lagi yang masuk ke dalam nilai R ini, maka nilai R-nya hanya ada 1. Ya, ada 1. Kemudian nilai S. Nilai S ini adalah nilai di mana atribut yang pertama bernilai 0, kemudian atribut objek yang kedua bernilai 1. Nah, untuk yang bernilai S ini hanya ada 1 di antara 6 atribut, hanya ada pada atribut batuk, di mana Joko batuknya bernilai 0, kemudian Juni batuknya bernilai 1 atau ya. Nah, di sini hanya ada 1 nilai S, maka dituliskan 1. Kemudian dibagi dengan nilai Q. Nilai Q ini berapa? Jadi kita cari atribut yang nilainya sama-sama bernilai 1. Nah, itu hanya ada di atribut demam, di mana Joko sama-sama dengan Juni itu nilainya adalah demam. Maka hanya ada 1 juga nilai Q. Nah, di sini ada 1, kemudian ditambahkan dengan nilai R, ditambahkan dengan S. Kemudian dihitung, maka menghasilkan nilai ketidakmiripan sebesar 0,67. Nah, bagaimana kalau menghitung ketidakmiripan antara Joko dan Kiki? Maka diperoleh nilai R-nya 0, karena di antara 6 atribut ini tidak ada yang terkategorikan R. Kemudian nilai S berapa? Nilai S-nya itu hanya ada 1 pada atribut 3, di mana Joko bernilai 0, kemudian Kiki bernilai 1, kemudian dibagi dengan nilai Q. Nah, nilai Q di sini yang atribut yang sama-sama nilai kedua objeknya 1 itu ada pada atribut demam dan ada pada atribut T1. Jadi nilai Q-nya adalah 2. Ditambah dengan nilai R0, ditambah dengan nilai R1, maka diperoleh nilai ketidakmiripan sebesar 0,33. Dan seterusnya, kalau kita mau menghitung pada slide 24, di situ ditampilkan nilai ketidakmiripan antara Juni dan Kiki sebesar 0,75.
Nah, dari hasil pengukuran ketidakmiripan antara objek-objek pada data pasien, apa kesimpulan yang bisa dihasilkan berdasarkan pengukuran ketidakmiripannya, yaitu Joko dan Kiki memiliki penyakit yang serupa. Kenapa demikian? Karena memiliki nilai ketidakmiripan yang rendah. Itu artinya bahwa bisa dikatakan gejala-gejala yang dimiliki oleh Joko dan Kiki itu memiliki kesamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang lainnya. Karena ukuran ketidakmiripannya rendah, itu artinya kemiripannya tinggi. Sedangkan Juni dan Kiki memiliki penyakit yang sangat tidak mirip. Kenapa demikian? Karena di antara pengukuran pasien, hasil dissimilarity dari Juni dan Kiki yang paling besar atau yang paling memiliki ketidakmiripan yang tinggi. Nah, itu kalau misalnya kita mau mengukur ketidakmiripan dari atribut nominal yang jenis atributnya adalah atribut biner. Data numerik dan data penggabungannya, kalau atributnya terdiri dari beberapa jenis atribut, akan saya bahas di kesempatan selanjutnya.